Selamat pagi saudara. Perkenalkan, nama saya Cindy Aldora. Saya sebagai asesor. Pada kesempatan kali ini saudara akan melaksanakan wawancara pada rangkaian kenaikan jabatan pada Head of Personal Care Control and Development menjadi Managing Director of Human Capital dan General Affairs. Baik, silakan untuk saudara memperkenalkan nama terlebih dahulu. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Sabrina Natasha. Saya di sini menjabat sebagai CDD of Personal Care Control and Development ke Manager Director of Human Capital and General Affairs. Baik, kita akan memulai proses wawancaranya. Bagaimana Anda menjelaskan kebijakan HR atau perubahan sistem manajemen SDM yang kompleks kepada karyawan dan berbagai level? Menerjemahkan kebijakan teknik SDM menjadi dampak langsung kepada karyawan dan bisnis. Misalnya untuk menjelaskan perubahan skema penilaian kinerja, saya fokus pada value seperti transposisi, peluang karir dan finance, bukan hanya populer di KPI. Saya menyajikan infogenik before after dan melakukan sosialisasi lintas unit. Lalu ceritakan pengalaman ketika komunikasi efektif menjadi kunci penyelesaian isu hubungan industrial. Terjadi kerja akibat perubahan pola shift, sertifikasi dialog terbuka dengan sertifikat pekerja menggunakan pendekatan. Saya paparkan data kelelahan kerja dan resiko keselamatan setelah berkomunikasi, dua arah dan stimulasi skenario. Bagaimana Anda memastikan informasi strategis SDM diterima secara seragam oleh seluruh unit? Kami menetapkan HRJS sebagai single sound of truth. Setiap kebijakan baru dikeluarkan melalui surat edaran direksasi setelah diturunkan untuk membentukkan FAQ, model learning dan briefing. Evaluasi pemahaman dilakukan via pulse survey dan audit kepatuhan di setiap daerah operasi. Bagaimana Anda menyeimbangkan efisiensi biaya 5 dan kesejahteraan karyawan? Gunakan pendekatan total cost of improvement. Program benefit disusun berdasarkan prioritas risiko, misalnya kesehatan atau keselamatan. Misalnya kegiatan seremonial dan pemindahan anggaran ke program high impact seperti wellness, perkembangan kompetisi teknis, dan mental health support. Keputusan SDM yang berdampak 4 besar dalam operasional atau reputasi. Memutuskan melakukan Reason System Award teknisi lapangan setelah ditemukan kesenjangan inisiatif yang memicu ketidakpuasan. Kami mengaitkan reward dengan perubahan ini meningkatkan kepuasan teknisi dan perbaikan citra perusahaan sebagai employer of choice di sektor transportasi. Anda menilai resiko hukum atau 5 reputasi sebelum memutuskan kebijakan penting? Saya menggunakan Completion Risk Matrix yang mengukur kemungkinan pelanggaran UU, keterangan kerja, potensi sengketa industrial, dan dampaknya terhadap publik. Strategis apa yang pernah Anda capai 5 dalam peningkatan performa SDM, pengendalian absensi, atau efisiensi layanan GA? Menaikkan produktivitas tentang kerja 12% dalam 2 tahun melalui digitalisasi HRIJS, otomatis administrasi dan perampinan proses rekrutmen. SLA layanan GA meningkatkan dari 82% sampai 96% setelah implementasi efektif GA. Memastikan tim HR dan GA4 berorientasi pada hasil. Menetapkan KPJ seperti HR Service Index, Manpower Fulfillment Time, dan Completion Score. Kami menerapkan budaya akurasi data melalui audit HRJS bulanan serta memberikan insentif untuk keberhasilan pencapaian SLA layanan. Bagaimana mengukur keberhasilan program 5 pengembangan SDM?
melalui satu kompetensi gap recruitment talent, yang kedua ada talent readiness level, yang ketiga produktivitas improvement. Setiap program dilengkapi ROI kripatik level 1 sampai 4. Ceritakan pengalaman membangun 4 kesepakatan lintas fungsi terkait alokasi tenaga kerja, kemudian anggaran pelatihan, dan juga kebijakan kesejahteraan. Anggaran pelatihan nasional, saya memfasilitasi workshop lintas direktorat. Kami mulai dari kebutuhan strategis perusahaan, bukan permintaan unit. Hasilnya adalah learning roadmap terpadu terbatas kompetensi. Bagaimana Anda menangani perbedaan 4 pandangan antar manajemen dan juga serikat pekerjaan dalam forum bipartit atau rapat strategi? Meminta seluruh pihak penyajian risiko dan peluang berdasarkan data, bukan asumsi. Jika terjadi deadlock, saya menggunakan prinsip company first, mengutamakan kepatuhan regulasi dan keberlanjutan bisnis. Anda merencanakan siklus 5 pemeliharaan dan pembangunan aset tahunan serta memastikan kepatuhan seluruh unit terhadap rencana tersebut. Perencanaan tahunan saya berasal dari workforce planning jangka panjang. Kami memetakan kebutuhan kompetensi kritis, talent, dan manpower planning per unit. Pelaksanaan dipantau melalui dashboard HRJS, rapat tinjauan kinerja unit. Ceritakan cara Anda mengatur prioritas antara 4 proyek peningkatan kompetensi dengan penguatan budaya perusahaan dan efisiensi layanan umum. Yang pertama, kepatuhan dan keselamatan kerja. Yang kedua, talenta kritis. Yang ketiga, efisiensi layanan GA yang mendukung operasional inti. Sumber daya difokuskan pada area berdampak tinggi terhadap produktivitas. Tools atau sistem apa yang Anda gunakan? 5. Untuk memastikan ketepatan data personalia, compliance, dan ketepatan waktu layanan HR dan GA. Ini menggunakan HRJS, terigerasi DPRP, dan digital attendance berbasis biometrik. Data sensitif dilindungi dengan audit trail. Ceritakan kasus SDM dan layanan umum 4 kompleks yang pernah Anda tangani, misalnya hubungan industrial dan isu disiplin kritis atau krisis fasilitas perusahaan. Jika semua pihak menyajikan resiko yang peluang berdasarkan data, bukan asumsi. Jika terjadi deadlock, saya menggunakan prinsip menggunakan kepatuhan regulasi keberlanjutan bisnis. Karena Anda merencanakan siklus 5 pemeliharaan dan pengembangan aset tahunan serta memastikan kepatuhan seluruh unit terhadap rencana tersebut. Teman saya berasal dari workforce planning jangka panjang. Kami memetakan kebutuhan kompetisi kritis, talent, pipeline, dan manpower planning per unit. Pelaksanaan ditinjau oleh dashboard HRJ, rapat tinjauan kinerja unit. Karena Anda memastikan keakuratan data 5 SDM untuk pengambilan keputusan strategis seperti manpower planning atau talent review. Melalui 3 lapis verifikasi HRDP, souvenir unit, dan unit auditor internal. Data payroll harus melalui rekonsiliasi otomatis HRIS dan pencetakan acak oleh tim kontrol. Bukan akar masalah 4 kinerja budaya kerja yang terlihat jelas di awal. Bagaimana Anda mengidentifikasi dan menanganinya? Kasus turnover tinggi setelah engagement survey, wawancara mendalam adalah analisis beban kerja. Akar permasalahan adalah lemahnya atasan. Kami membuat program leadership wajib. Inovasi apa yang pernah Anda terapkan untuk 5 meningkatkan efektivitas pengembangan SDM, digitalisasi HR, atau layanan GA? Mengimplementasikan alat-based rekening untuk rekrutmen, untuk membaca pola keseluruhan karyawan. Layanan GA digital mengurangi waktu proses 40%. Mana Anda memanfaatkan HRIS 4 Learning Management System atau automation dalam proses SDM? HRJS digunakan untuk end-to-end manajemen SDM. ERP mengelola logistik GA, dashboard GA, memantau SLA layanan fasilitas real time. Langkah agar Anda berinovasi HR tetap selaras dengan aturan ketenagakerjaan, tata kelola perusahaan, dan keamanan informasi. Inovasi diuji pada unit pilot.
dievaluasi aspek keamanan data dan dilakukan legal completion check. Pengalaman Anda mengenai situasi 5 kritis seperti demo karyawan, audit ketenagakerjaan, atau insiden keselamatan kerja membutuhkan respon cepat. Pada terjadinya kecelakaan kerja, saya mengaktifkan protokol darurat HR. Saya menangani memastikan pendampingan psikologis. Fokus saya adalah menjaga ketenangan tim dan memastikan completion. Bagaimana Anda merespon perubahan regulasi ketenagakerjaan, keselamatan kerja maupun kebijakan internal perusahaan? Tim transisi UUU ketenagaan kerjaan untuk menyesuaikan PKB, kontrak trial, dan SOP keselamatan sesuai aturan baru. Apa strategi pribadi Anda untuk menjaga fokus 4 stabilitas emosional dalam periode kerja dengan tekanan yang tinggi? Menggunakan strategi memilih informasi kritis dan non-kritis. Saya membuat ruang keputusan tanpa gangguan dan memastikan tim memiliki peran yang jelas. Apa visi Anda dalam mengembangkan human 5 kapital perusahaan agar mampu mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang? Saya adalah menjadikan SDM perusahaan sebagai tenaga kerja paling kompeten dan siap di masa depan di sektor transportasi dengan budaya keselamatan. Bagaimana Anda membangun tim HR dengan GA yang tidak hanya administratif tapi juga berperan strategis dalam sebuah organisasi? Mentransformasikan HR dan administratif menjadi stretch partner melalui HRDP, meningkatkan kapasitas analisis data dan rotasi dengan fungsi bisnis. Bagaimana Anda menjalani kesehatan tenaga kerja perusahaan secara jangka panjang, baik dari sisi produktivitas, kompetensi, maupun budaya kerja? Kami menggunakan Workforce Health Index yang mengukur kompetensi, resiko turnover, produktivitas, dan setiap tahun dilakukan talent review dan analisis gap. Terima kasih atas kehadiran saudara pada kesempatan kali ini. Saya sebagai asesor izin untuk mengundurkan diri. Terima kasih.